Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Haikal Paisya dari Universitas Medan Area yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang Entrepreneur and Career Development. Nah, di sini judul besar saya yaitu Standarisasi dan Packaging Branding Produk. Nah, di Indonesia, standarisasi produk itu menjadi tiga, yaitu SNI atau bisa disebut dengan Standarisasi Nasional Indonesia, yang kedua ada Badan POM, dan ketiga ada Majelis Ulama Indonesia Halal Indonesia. Nah, standarisasi produk tersebut ialah penentuan batas-batas dalam bentuk spesifikasi barang hasil dari manufaktur. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sertifikat SNI, yaitu memang di Indonesia ini membutuhkan suatu sertifikat yang kita urus sebagai acuan barang kita itu lulus dari standarisasi nasional Indonesia. Sehingga adanya sertifikat tersebut, konsumen akan percaya bahwasanya barang kita ini telah lulus di standarisasi nasional Indonesia. Nah, di sini dasar penentuan standar produk yaitu ada 4, yaitu ada ukuran, bentuk, kualitas, dan kuantitas. Nah, ada juga tujuan standarisasi. Tujuan standarisasi ini terbagi 4, yaitu mengupayakan agar pemasukan, pengembangan produk lebih aman dan efisien. Kedua, memfasilitasi perdagangan. Ketiga, menjadi pegangan untuk keselamatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, menjaga konsumen dan pemakai secara umum. Nah, di packaging ini merupakan bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, atau benturan terhadap benda luar. Ini adalah contoh-contoh yang barang sudah di packaging dan di packaging tersebut telah melindunginya dari guncangan dan dari benda apapun itu yang tidak bisa masuk ke dalam packaging tersebut. Kita masuk ke fungsi kemasan. Fungsi kemasan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama sebagai wadah, dan kedua sebagai melindungi produk, dan ketiga menjadi identitas produk, yang keempat menjadi melindungi pengaruh buruk dari luar, dan yang terakhir adalah menambah daya tarik. Nah, di kemasan ini ada penambah daya tarik. Memang di suatu kemasan itu harus menambah daya tarik sehingga konsumen-konsumen yang ingin membeli barang kita atau konsumen-konsumen yang ingin datang ke toko kita itu kita harus membuat yang menarik semenariknya mungkin gitu. Jadi memang tujuannya itu untuk menambah daya tarik. Nah, ini ada penggolongan packaging. Yang pertama itu frekuensi pemakaian terbagi 3. Yang pertama, kemasan sekali pakai. Yang kedua, ada kemasan yang dipakai berulang kali atau recycling. Yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang. Dan yang kedua, ada struktur sistem kemas. Nah, struktur sistem kemas ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Yang ketiga juga ada sifat kekakuan bahan kemas. Terbagi menjadi 3, kemasan fleksibel, kemasan kaku, kemasan semi kaku. Dan keempat ada sifat perlindungan terhadap lingkungan. Yang terbagi menjadi 3 juga yaitu kemasan hermetis, kemasan tahan cahaya, dan kemasan tahan suhu tinggi. Contohnya ada di sini yaitu botol kaca ya. Botol kaca itu kemasan tahan cahaya dan juga kemasan tahan suhu tinggi. Dan mengapa packaging produk itu harus menarik ya? Yang pertama itu ada representasi brand, dan kedua ada menarik minat customer, yang ketiga ada pembeda dengan kompetitor, keempat ada meningkatkan profesionalitas brand, yang kelima ada mempengaruhi keputusan potensial customer, keenam ada menghilangkan kesan bosan, dan ketujuh meningkatkan branding. Nah, apa itu branding? Branding itu proses penciptaan atau peninggalan jejak di pikiran dan hati konsumen melalui berbagai cara dan strategi komunikasi sehingga tercipta makna dan perasaan khusus yang memberikan dampak bagi konsumen. Nah, di sini ada jenis-jenis produk branding ya, yaitu Kemenbud, Exis, Kaskus, Java, Blibli.com, Jogja Istimewa, Gramedia, dan DAR. Dan jenis-jenis branding ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu product branding, geographic branding, cultural branding, personal branding, dan corporate branding.
Unsur-unsur branding juga terbagi menjadi 5, yaitu nama merek, logo, tampilan visual, suara, dan kata-kata atau bisa kita sebut dengan slogan. Nah, ini ada termasuk dari unsur-unsur branding tersebut yaitu kapal api dan baygon. Nah, kita masuk ke slogan. Slogan itu merupakan susunan kata yang diringkas yang diletakkan mendampingi logo dan mengandung pesan brand yang kuat yang ditujukan kepada target audiens tertentu. Nah, di mana sih positioning tagline itu yang tepat atau bisa disebut dengan slogan itu? Nah, tagline ini bertujuan untuk menjelaskan produk tertentu sampai sifatnya mengajak. Jadi memang tujuan slogan itu memang mengajak konsumen untuk bahwasanya membeli barang ini dengan hal barang ini itu berguna untuk hal yang dia inginkan gitu. Nah, di sifat tagline ini terbagi menjadi 5 yaitu deskriptif, superlatif, spesifik, imperatif, dan provokatif. Nah, di sifat tagline ini juga ada contohnya nih, Alfamart dengan slogan belanja puas, harga pas, Indomaret mudah dan hemat. Dan juga di AirAsia slogannya yaitu Now Everyone Can Fly, di Lion Air slogannya We Make People Fly, di Garuda Indonesia dengan slogan The Airline of Indonesia. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.